Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian Marifatullah. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pagi hari ini Allah telah membangunkan kita lagi dari tidur semalam, dari mati sementara semalam, sehingga kita bisa menyaksikan siaran ini, sehingga kita bisa menghirup udara lagi yang segar pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melihat lagi, kemudian bisa bergerak, bisa melangkah dan sebagainya. Suatu nikmat yang sangat besar, andai kita telusuri, ternyata nikmat yang Allah berikan itu karena dianggap biasa, maka jarang sekali kita bersyukur. Padahal melihatnya kita, mendengarnya kita, denyut jantung masih berdebar, otot-otot masih bisa berkontraksi, itu tidak mudah, tidak sederhana, dan tidak murah. Oleh sebab itulah ketika kita bisa melihat kembali pada pagi hari, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak, ada lantunan syukur yang terdalam dalam diri. Betapa mahalnya nikmat tersebut, betapa Allah memberikan kepada kita, dan di satu pihak, betapa kita ini jarang bersyukur. Subhanallah. Jadi kita saling mengingatkan bahwa Allah memberikan sangat banyak kepada kita. Mari kita renungkan nikmat-nikmat tersebut agar kita bisa mempunyai rasa syukur yang terhujam dari hati yang terdalam. Baik sahabat-sahabat MK semua, sebagaimana yang telah dijadwalkan ya pada pekan kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas kembali tentang kajian terapi pada penyakit lambung ya. 4 kajian terapi komprehensif pada penyakit lambung kronis. Ibu, bapak, sahabat MK semua, kemarin insya Allah, pekan kemarin maksudnya, kita telah membahas bagaimana lambung itu berfungsi sangat vital bagi hidup dan kehidupan manusia. Lambung itu sebagai alat untuk masuknya sumber energi, sumber protein, sumber mineral, sumber zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibaratnya lambung itu adalah gudang untuk masuknya bahan-bahan bangunan, bahan-bahan untuk memperbaiki, dan berbagai macam bahan-bahan yang diperlukan ketika kita membuat gedung. Jadi di dalam lambung itulah akan bersatu berbagai macam jenis makanan. Kalau disatukannya di lambung, ini mungkin tidak jadi permasalahan yang besar ya. Contoh begini, disatukan itu. Ibu, bapak misalnya makan ya, dalam satu kali makan itu biasanya makan pembuka dulu ya. Misalnya makan pembuka itu makanan ringan. Kemudian setelah makanan pembuka, makanan utama ya, ada nasi, ada lauk pauk, ada ikan, ada sambal, ada lalap, dan sebagainya. Kemudian makanan penutup. Makanan penutup misalnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang manis ya, buah-buahan. Nah, itu bisa nikmat diantaranya karena ada timing yang tepat. Ya, ada pencampuran yang tepat. Ya, lalap dengan sambal, nasi dengan lauk pauknya. Tetapi kalau misalnya diserubah aja misalnya ya, es yang tadinya misalnya di ujungnya itu di akhir itu makan es campur, esnya itu dicampur dengan sambal dan lalap, kan nggak enak juga. Ikannya tidak dengan nasi. Suatu saat misalnya es campurnya pakai nasi, kan nggak enak ya. Nah, padahal yang sering kita konsumsi kalau masuk ke dalam lambung kan itu semuanya menyatu, ya. Jadi Maha Suci Allah yang telah menciptakan lidah kita, lidah yang bisa menikmati makanan dengan berbagai macam rasa kombinasi rasanya, sehingga kita mendapat sesuatu sensasi. Jadi ketika kita memakan makanan yang gurih, ternyata terasa gurihnya, ada syukur juga di sana. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang pedas, yang asin, yang asam begitu ya, harusnya ada syukur di sana. Kebayang atau tidak kalau misalnya makanan tersebut walaupun dalam satu kali makan ya, yang sama begitu ya, begitu masuk lambung kan akan tercampur tuh. Tapi kalau mencampurnya misalnya nasi dengan es campur kan
Jadi masalah ya, apalagi es campur pakai sambal. Ya, jadi pekan kemarin telah kita bahas pertemuan pertama yaitu penyebab rusaknya lambung. Saya ulangi sedikit penyebab rusaknya lambung, bahwa lambung ini Allah anugerahkan kepada kita sebagai tempat penampungan masuk berbagai macam sumber tenaga yang ada dalam tubuh kita ini. Tempat penampungan ini kalau kita ibaratkan adalah tempat mulai diolahnya berbagai macam kebutuhan makanan, minuman, dan zat-zat gizi yang ada di dalam tubuh. Kemudian karena tempat ini kalau dilihat dari struktur anatominya merupakan tempat terbesar sistem pencernaan, maka di sini juga bercampur makanan-makanan tersebut dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang mungkin lebih singkat dibandingkan dengan di usus besar ya. Jadi kalau di lambung itu makanan biasanya rata-rata transit untuk diolah, untuk digiling, untuk dicampur dengan zat-zat penghancur makanan, enzim-enzim untuk mencerna makanan. Kalau makanan padat itu sekira 3 jam ada berada di dalam lambung. Tetapi kalau makanan-makanan tersebut makanan cair, rata-rata 30 menit sampai 1 jam makanan tersebut berada di dalam lambung. Jadi ketika makanan tersebut kontak, maka kontaknya cukup lama. Dan ketika makanan itu masuk ke dalam lambung, makanan tersebut baru baru beradaptasi. Makanan secara konten yang bisa menyebabkan iritasi, yang menyebabkan lecetnya lambung, itu merupakan salah satu penyebab iritasi atau penyebab gastritis. Pada pekan kemarin kita juga telah bahas bahwa di dalam lambung, sebentar saya coba perhatikan dulu ya, bahwa di dalam lambung itu mempunyai berbagai macam alat pertahanan, alat proteksi. Punten, saya coba cek ya. Punten. Ini pertemuan kemarin saya coba ulang sedikit. Ini makanan masuk ke dalam lambung ya, dikunyah, kemudian ini masuk ke dalam osofagus. Dalam osofagus, kemudian dia meluncur ke dalam lambung, dan di dalam lambung itu diolah lah ya. Makanan yang pedas, makanan yang asam, makanan yang pahit ya, yang menurut lidah enak, masuk semuanya ke dalam lambung. Kadang-kadang yang menurut lidah enak tetapi yang membahayakan lambung kadang-kadang masuk juga. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan enaknya makanan kan di sini cuma 12 cm ya. Panjang lidah itu sekitar 12 cm. Selebihnya maka akan ditanggung oleh perut dan lain sebagainya. Jadi kata Pak Ibu Bapak misalnya dengan body mass index misalnya terlalu tinggi, masih mengkonsumsi makanan protein dan lemak hewani terlalu banyak, di sini nikmat nih di dalam mulut. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam lambung nggak bisa dianulir kan ya, nggak bisa keluar kecuali dimuntahkan gitu ya. Akan terus masuk ke dalam usus halus, usus besar, dan akan dicerna dan dikeluarkan. Baik, kalau kita lihat struktur lambungnya seperti ini, banyak otot, paling tidak ada 3 lapis otot, di dalamnya itu ada seperti gerigil-gerigil kayak gitu ya, ada ruge-ruge seperti ini untuk memperluas permukaan. Di lambung itu ada sphincter atau ada klep agar makanan tersebut tidak balik lagi ke atas. Di bawahnya juga, di distal dari lambung juga ada klep supaya makanan yang belum sempurna di sini untuk dicerna di bagian lambung tidak masuk dulu ke bagian usus 12 jari atau duodenum. Ketika klep di atas rusak, maka makanan yang sudah bercampur asam lambung di sini bisa naik tuh ke osofagus, bisa naik ke tenggorokan. Jika berulang-berulang dan menyebabkan penyakit, diantaranya penyakit GERD ya. Penyakit GERD diantara faktor risiko yang terbesar adalah kelemahan dari klep, dari katup, dari klep ya. Ada sphincter di sini. Ya. Nah, kemudian bagian dalam lambung kalau lebih didetailkan seperti ini nih,
ya. Ini bagian yang kecil dari ruge itu ya. Jadi dari ruge itu bagian terdalam lapisan lambung disebut dengan lapisan mukosa. Lapisan mukosa terdiri dari sel-sel ini nih yang di bawah nih. Kotak-kotak ini adalah sel-sel lambung ya. Sel-sel lambung inilah yang diproteksi oleh apa? Diproteksi oleh lapisan lendir di sini nih, yang biru nih lapisan lendir. Aslinya nggak biru warnanya, cuma ini apa namanya ilustrasi saja. Lapisan lendir ini, dari lapisan lendir ini sehingga sel-sel yang kotak-kotak ini di bawah tuh, ya sel-sel ini terlindungi dari berbagai macam jenis zat yang mungkin menyebabkan kerusakan sel, termasuk zat yang dikeluarkan oleh lambung itu sendiri, yaitu HCl di sini ya. Kalau misalnya lapisan ini rusak dengan asam lambung yang begitu banyak di dalam, ya, maka ada kemungkinan sel-sel lambung tersebut mengalami kerusakan. Contoh gini aja, ibu bapak makan daging, ya, daging itu kan dihancurkan. Selain dikunyah juga secara kimiawi. Dihancurkan, diurai menjadi bagian-bagian yang terpotong-potong menjadi kecil-kecil, di antaranya oleh siapa? Oleh asam lambung. Nah, di sini, di dalam lambung, sel ini lebih lunak daripada daging yang kita makan. Tapi kok nggak rusak ya? Karena Allah menitipkan lapisan lendir ini. Kalau makan makanan yang keras bisa dihancurkan. Kalau makan makanan yang angel begitu ya, yang liat bisa dihancurkan. Apalagi sel-sel lambung yang halus. Jadi sangat penting lapisan pelindung ini. Kalau lapisan pelindung ini rusak, dampaknya daging aja bisa hancur kok yang kita makan. Apalagi ini selnya yang begitu lembut. Kemungkinan ini juga bisa terjadi iritasi. Ya. Pertanyaannya kenapa ini lambung bisa sampai rusak seperti itu? Macam-macam. Kenapa rusaknya? Ya. Nah, kerusakan ini terjadi dengan berbagai macam kausa. Penyebabnya diantaranya adalah infeksi dari kuman. Infeksi kuman ini bisa menyebabkan lapisan pelindung tadi menjadi robek, menjadi berlubang. Akibatnya bagian dalam dari sel mukosa tadi, yang kotak-kotak tadi bisa hancur. Itulah yang lama-kelamaan menjadi luka di sini, yang disebut dengan ulcus pepticum. Ya, terjadinya luka menggerowong seperti ini, lama-kelamaan bocor, perforasi. Dari mana? Dari kerusakan lapisan pelindung, lapisan mukos yang ada di sini. Dok, apakah lapisan pelindung tadi hanya rusak oleh bakteri? Enggak juga. Banyak faktor yang menyebabkan lapisan pelindung tadi menjadi rusak. Bakteri salah satunya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan, nih, ini jarang diungkapkan ya. Penelitian yang mengungkapkan di dalam jurnal bahwa stres yang berkepanjangan, stres ya, ada cemas begitu di dalam pikiran, di dalam hati begitu ya. Stres itu ternyata sebanding menyebabkan kerusakan dengan infeksi bakteri ini. Jadi ibu, bapak semua, kalau kita berbicara tentang bakteri, kemungkinan sudah jelas ya bagaimana bakteri itu bisa merusak lapisan pelindung tadi, yang biru tadi. Kalau di sini yang coklat seperti ini, sehingga sel-sel lambung mudah sekali menjadi rusak. Nah, ternyata pada stres, ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa pada orang yang stres juga, kerusakan lambung itu setara dengan infeksi Helicobacter pylori. Nanti akan saya coba cari jurnalnya ya. Mudah-mudahan ini bisa kita sajikan. Jadi ketika kita berbicara masalah sakit lambung, penyakit lambung, apakah itu gastritis ataukah misalnya peradangan ataukah terjadinya luka pada lambung sampai terjadinya kebocoran pada lambung, ternyata ada salah satu faktor ya yang menyebabkan
kerusakan tersebut setara dengan infeksi Helicobacter pylori. Apa itu? Yaitu stres. Ini jurnalnya. Punten saya coba sampaikan di sini. Sebetulnya nanti kita juga akan bahas tentang jurnal ini ya. Tetapi saya sampaikan saja dulu ini sebentar ya. Nah, Ibu Bapak, silakan. Ini salah satu jurnal ya yang menunjukkan. Ini udah nampak belum Kang Apip? Udah nampak ya, Kang Apip? Yang menunjukkan bahwa aspek psikis berupa stres meningkatkan resiko terjadinya luka pada lambung tuh. Risk of for peptic ulcer. Kalau dilihat kerusakan akibat stres itu sebanding katanya dengan kerusakan yang diakibatkan oleh kuman yang tadi itu, yang hijau-hijau tadi. Ya, yaitu Helicobacter pylori. Jadi ibu bapak, kalau misalnya ibu bapak dalam keadaan makan teratur, kemudian pengelolaan makanan, jenis makanannya pun bisa dikendalikan, tetapi kalau stres itu juga mempunyai resiko terhadap kerusakan dinding lambung. Makanya pada hari ini nih kita akan bahas bagaimana kegagalan pada terapi lambung kronis. Karena dari kegagalan itulah kita bisa melakukan evaluasi. Baik, kita langsung pada pertemuan yang kedua ya, itu sebagai pendahuluan yang tadi pada pekan lalu. Ibu Bapak semua, kalau kita lihat ya dari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terapi pada penyakit lambung kronis, karena kalau kita lihat terapi lambung kronis itu bisa menjadi berulang, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit yang lebih berat akibat penata laksanaan atau terapi pada penyakit lambungnya itu tidak komprehensif diantaranya. Baik, coba kita lihat, telusuri ya. Ibu Bapak semua, pengobatan atau terapi pada penyakit lambung tidaklah hanya pada satu faktor saja. Umumnya terapi hanya mengandalkan pada obat lambung. Yang kedua, terapi hanya mengenalkan pada obat dan pola makan. Ya, tidak salah, betul. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan penyakit tersebut bisa berulang. Ya, saya coba lihat ya, kan. Oke, sudah nampak ya, insya Allah ya. Baik. Jadi ini pertemuan kita ada 4, insya Allah ya. Oh, insya Allah Sabtu depan, Ibu Bapak semua, Sabtu depan, MK Afiat nanti akan mengkaji, merangkum kajian ini setelah acara MK pagi dari jam 6 sampai jam 7. Bagi yang mau ikut serta ya dalam kajian terapi lambung komprehensif ini, silakan untuk mendaftar di MK Afiat. Nanti insya Allah link Zoom-nya akan diberikan ya. Nomor WA-nya nanti akan disampaikan oleh oh udah nyampe ya Kang. Nah, nomor WA-nya silakan WA ya. Di sana nanti akan kita coba sampaikan video-video animasi. Karena video animasi itu mempunyai hak cipta begitu ya. Jadi hak ciptanya itu hanya untuk diajarkan, tidak untuk dipublish. Maka kalau misalnya dipublish di sini khawatirnya akun-akun AA itu di-ban begitu ya. Tapi kalau dalam pertemuan saintifik itu diizinkan ya. Nanti animasi-animasi bagaimana terjadinya proses pengolahan di lambung, bagaimana terjadinya kerusakan-kerusakan pada dinding lambung, kemudian juga animasi teropong langsung ke dalam lambung itu seperti apa yang luka. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di obrolan santai setelah acara MK pagi ini di Sabtu yang akan datang. Silakan. Bagi yang berminat untuk daftar, gratis ya, nggak bayar. Sama aja seperti pertemuan ini,
pasca pertemuan. Cuma nanti kapasitas Zoom-nya lebih banyak ya. Karena kalau pada pagi hari ini kapasitas Zoom-nya 100 sehingga belum bisa mengakomodir dari kebutuhan teman-teman semua. Silakan saja nanti Ibu, Bapak yang sekiranya berminat untuk PA di nomor yang dicantumkan oleh Kang Apip ya di layar monitor tadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi pertemuan kedua ini tentang kegagalan terapi pada lambung. Kenapa kegagalan ini perlu dipelajari? Karena sumber terjadinya lambung kronis akibat kegagalan terapi ini. Sehingga kita banyak belajar dari kegagalan agar kegagalan tersebut tidak terulang, ya. Baik, Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara masalah kegagalan terapi, banyak sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan terapi tersebut tidak berhasil. Sehingga penyakit lambung kambuh lagi. Sehingga penyakit lambung bisa berjalan terus-menerus, bahkan menaun. Banyak kan orang yang beranggapan, Pak dokter, saya sih udah punya penyakit lambung yang kronis, udah tahunan, udah berobat ke sana kemari, udah berobat ke dokter, udah habis 5 dokter, wah dokternya dihabisin katanya sampai 5 dokter gitu ya. Udah berobat pakai ramuan-ramuan herbal juga, sudah berobat dengan pengaturan makanan juga dan sebagainya, tapi tetap lambung saya nggak sembuh-sembuh, kayaknya ini udah kronis, kayaknya ini udah parah, kayaknya ini lambung saya udah kropos katanya, ngarang gitu ya. Mana ada lambung kropos ya, itu. Jadi kegagalan-kegagalan tersebut harusnya ditelusuri. Kenapa ini sampai terjadi kegagalan dan penyakit lambungnya itu berulang? Ingat teman-teman, separah-parahnya penyakit lambung yang paling parah misalnya pada inflamasi atau pada radang adalah lambung tersebut luka. Udah kemudian luka, kemudian lambung tersebut menyebabkan adanya ulkus begitu ya, seperti gerowong. Paling parah adalah lambung itu bocor kan? Nah, ternyata lambung bocor sekalipun insya Allah itu bisa diperbaiki. Sering kasus yang masuk ke rumah sakit yang kalau dulu saya tangani, lambungnya itu bocor ya. Ya lambung bocor kan tinggal ditambal ya. Ditambal, dijahit begitu ya. Memang direpres dulu. Si pinggir bocornya itu kita sisit, kita sayat-sayat dulu sehingga terjadi luka baru dan setelah itu dilakukan penjahitan ya. Dan qadarullah lambung bocor sekalipun ternyata bisa sembuh. Apalagi kalau kita berbicara hanya lambung yang lecet. Jadi logikanya begitu kan? Bocor aja kok bisa disembuhkan kalau Allah berkehendak, apalagi cuma lecet-lecet. Artinya penyakit lambung yang kronis sekalipun sangat mungkin bisa disembuhkan. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita coba belajar dari kegagalan. Baik. Ibu Bapak semua, inilah penyebab kegagalan. Ada 4 faktor penting ya, penyebab gagalnya terapi pada lambung atau penyakit lambung tersebut kambuh kembali. Yang pertama, pengobatan itu tidak tuntas. Ini faktornya banyak sekali. Masalah disiplin untuk terapi dengan tuntas ini merupakan penyebab terbanyak. Kalau saya perhatikan sih, kenapa Pak, Bu, terapinya itu misalnya tidak sampai selesai? Jawabannya, karena merasa sudah enak. Karena sudah tidak nyeri lagi. Andai kata kriteria sembuh itu sudah tidak nyeri, andai kata kriteria itu penyakit sembuh itu sudah tidak terasa lagi, maka sangat besar kemungkinan penyakit itu belum hilang seluruhnya. Jadi seharusnya nanti yang menentukan bahwa ini selesai pengobatan, ini udah tuntas pengobatan adalah dokternya yang memeriksanya dengan keilmuannya, bukan perasaan. Ya. Kalau misalnya hanya indikator sembuh itu dirasakan tadinya nyeri, sekarang udah nggak nyeri, tadinya kembung, sekarang udah nggak kembung. Padahal belum tentu penyakit di dalamnya itu sudah habis. Oleh sebab itulah, kegagalan terbanyak ini jangan sampai menjadi bagian dari sahabat-sahabat yang menderita penyakit lambung. Jadi kalau menurut saya sih ya, Pak, Bu, lebih baik sudah saja percayakan pada yang punya ilmunya. Pak dokter, kira-kira ini saya udah penyakit lambung, udah misalnya 3 tahun nih. Alhamdulillah ketika berobat 2 kali ini sudah tidak ada nyeri, sudah ada tidak mual.
sudah tidak mual lagi. Tetapi sedikit kembung masih adanya, berobat lagi, periksa lagi sama dokternya itu. Ketika misalnya kembungnya sudah tidak ada, mualnya sudah tidak ada, nah diobatin lagi, tanya Pak dokter kira-kira apakah terapinya itu berapa kali lagi, berapa lama lagi, supaya apa? Supaya ada penilaian yang objektif, bukan subjektif atas dasar perasaan diri. Begitu ya? Karena memang tidak semua orang diberikan ilmunya tentang penyakit lambung ini. Berobat ke dokter penyakit dalam yang sudah. Ibu, bapak, minta advice dari beliau. Berobat pada teman-teman dari gastroenterologi begitu ya. Minta advice dari dokternya. Apakah penyakit lambung saya ini cukup untuk berobat berapa lama, berapa kali begitu. Dengan ketuntasan ini diharapkan ya, setelah tuntas penyakitnya, diharapkan nanti dengan pengendalian faktor-faktor lain, ya, ada faktor pencegahannya nanti, sehingga penyebab lambung sembuh tanpa kambuh. Nah, yang kedua, penyebab kegagalan terapinya itu hanya mengobati gejala. Aduh, ada pedih nih lambung, beli obat lambung, ya, nggak salah juga. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan obat-obat bebas 2-3 kali tidak ada perubahan, sebaiknya itu dicek. Jangan sampai penyakitnya tersebut yang tadinya lecet sudah menjadi luka. Dari tadinya luka sudah menjadi bocor. Jadi kalau 3 hari itu dengan obat-obatan bebas itu tidak ada perubahan atau perubahannya tidak sampai tuntas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jadi bukan hanya mual dikasih obat mual, perih dikasih obat perih, nyeri dikasih obat perih, nyeri dikasih obat nyeri. Kalau misalnya kembung, dikasih obat anti kembung, bukan mengobati gejala. Yang kita terapi adalah penyebab penyakit lambung tersebut, bukan hanya gejala-gejalanya. Itu penyebab kegagalan kedua sahabat-sahabat semua. Penyebab kegagalan yang ketiga adalah terapinya itu segmental. Padahal kalau kita perhatikan, nanti akan saya coba uraikan, yang menyebabkan penyakit lambung itu banyak faktor. Tetapi yang digunakan untuk terapi rata-rata hanya 2. Apa itu? Obat-obatan, ya. Dan yang kedua pengaturan pola makan. Rata-rata 2 tuh. Bahkan yang kedua pengaturan pola makan ya, jenis makanan, kemudian waktu makan, kemudian interval makan. Kalau sudah nggak kerasa penyakit lambungnya, rata-rata balik lagi tuh. Yang tadinya sudah pantang makanan seblak level 12 ya, ketika udah nggak kerasa gejalanya, balik lagi tuh makan seblak level 12. Nasi goreng gila ya, makan nasi goreng lebih gila lagi ya. Yang tadinya belum total sembuh untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang iritatif, makanan yang sambal kayak gitu. Dok, kalau nggak makan sambal teh kayaknya mah ada kurang enak ya. Kalau lalap tanpa sambal itu ada sesuatu yang kurang loh. Kalau makan bakso nggak makan pedesnya itu ada sesuatu yang nggak sempurna kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi sudah balik lagi tuh ke kebiasaan semula. Jadi pengobatan itu rata-rata hanya pengobatan pada gejala, pengobatan ketika lambungnya itu dirasa sakit, ya. Setelah itu pengobatan itu rata-rata hanya pada mengandalkan pada obat. Baik obat alamiah ataupun obat yang obat yang sintetis gitu ya. Oh iya, kabar baik insya Allah akan diluncurkan nanti obat alami untuk terapi lambung kronis ya. Insya Allah ini sudah lolos uji Badan POM gitu ya. Lulus uji Badan POM, kemudian ada surat izin edarnya dari Badan POM, kemudian sudah tersertifikasi halal ya. Tapi kan dokter nggak boleh promosi obat ya, betul nggak boleh, makanya saya nggak promosi. Cuma ngasih tahu aja bahwa MQ Afiat sudah memproduksi salah satu obatnya ya. Apa itu obatnya ya nanti ajalah, nanti harusnya diungkapkan oleh bukan saya nanti ya. Nanti ada Kang Wagi nanti ya dari MQ Afiatnya. Kita lanjut sahabat-sahabat semua. Jadi pengobatan itu tidak komprehensif. Rata-rata hanya mengobati dengan obat-obatan tertentu, kemudian paling keren juga dengan pola makan. Padahal penyebab penyakit lambung itu begitu banyak. Ya. Nah,
Faktor yang keempat adalah ketika diobati misalnya selesai, tuntas, begitu kata dokter udah bagus, udah sembuh, ternyata tidak mengendalikan faktor-faktor yang menjadikan risiko penyakit itu datang. Ya kan? Penyebab atau faktor risiko tadi itu juga harus dikendalikan agar sembuh tanpa kambuh. Begitu ya? Nah, kita coba telusuri. Ini sebetulnya kemarin sudah saya tayangkan sekilas, ya. Sudah saya tayangkan sekilas, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan, punten sekedap ya. Nah, hal-hal yang menjadikan lambung itu sakit disebut dengan faktor-faktor risiko. Faktor risiko harus ditemukan. Harus ditemukan faktor-faktor risiko apa aja yang ada pada diri. Kemudian faktor risiko tersebut dikelola. Supaya faktor risiko tersebut diminimalisir agar tidak menjadi penyebab kerusakan. Faktor risiko pertama adalah dari faktor makanan. Faktor makanan ternyata dari beberapa penelitian berkontribusi terhadap 71% tuh. Gede banget. Jadi kalau bisa mengelola makanan, bisa mengatur makanan, maka 71% faktor risiko itu sudah bisa dikendalikan. Ibu, Bapak, ya logis saja ya, bagaimanapun yang masuk ke dalam lambung kan makanan. Sehingga kalau makanan tersebut bersifat tidak ramah lambung, kayak tidak ramah anak aja ya. Kalau makanan tersebut tidak ramah lambung, makanan tersebut bisa menyebabkan iritasi pada lambung, kerusakan pada lambung, maka makanan tersebut akan berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Contoh, makanan dan minuman yang beralkohol. Dok, saya mah nggak pernah minum minuman keras. Ya, tapi kalau misalnya makan tape kebanyakan tuh. Tape juga mengandung etanol ya, mengandung alkohol. Dok, saya mah nggak pernah minum minuman seperti bir, seperti itu ya. Tapi minuman bersoda dia rajin. Minuman bersoda juga berpengaruh terhadap lapisan dinding lambung tadi, lapisan mukosa tadi. Mukos ya, lapisan lendir tadi. Dok, kalau saya mah makan sambal pun kuat, dok. Tidak kerasa pedih. Rasa pedih itu baru muncul jika lapisan lendir sudah mengalami sebagian robek dan makanan pedas tadi menimbulkan iritasi pada sel mukosa lambung. Jadi tidak begitu makanan pedas langsung menyebabkan gejala. Kalau makanan pedas itu tidak menyebabkan kerusakan pada lapisan lendir, itu tidak disensasi. Sehingga sebetulnya makanan pedas juga sekali-kali pada lambung sehat itu nggak masalah. Ya, teman-teman kita juga misalnya yang penggemar pedas dari Padang, ya, nggak semuanya penyakit gastritis tuh. Karena makanan hanya salah satu faktor, makanan pedas hanya salah satu faktor. Ya. Dok, kalau saya misalnya makan, kemudian biasanya jam 7, tetapi sering sekarang makan itu jadwalnya tidak tentu. Ini juga menjadi faktor resiko. Yang biasanya tiap hari makan jam 7, makan jam 7, suatu saat mungkin kegiatan banyak, suatu saat kegiatan tidak terkendali ya. Kadang-kadang makan jam 7, kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 11 belum makan. Kekacauan ritme di dalam tubuh itu juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lambung. Kenapa? Tubuh ini diciptakan secara teratur. Ya, Ibu Bapak, getah lambung atau cairan lambung itu dikeluarkan per hari itu sekitar 1.500 cc. Per hari terus dikeluarkan. Kemudian, waktu pengeluarannya pun terpola. Biasa makan pada jam 7, maka jam 7 secara otomatis tubuh akan mengeluarkan getah lambung lebih banyak. Ketika biasa misalnya makan siang jam 1 atau jam 12, maka jam 12 getah lambung itu untuk mencerna makanan, untuk mengolah makanan dikeluarkan. Andai kata keadaan ini tidak teratur terus-menerus, maka akan terjadi confuse, terjadi kebingungan. Kadang keluar, kadang tidak, kadang perut dalam keadaan kosong, alat-alat untuk zat-zat mencerna makanan itu keluar,
kadang-kadang bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung sendiri. Jadi ibu bapak semua, keteraturan dari waktu makan ini juga berpengaruh. Dok, bagaimana kalau saum? Ya, Senin Kemis yang paling kuat di dalam pengaturan ketika kita akan saum adalah niat. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Ketika kita niatkan untuk saum, maka di dalam lambung ini salah satunya ya, di dalam otak juga, di dalam sistem pencernaan juga akan terjadi perubahan pola. Otak kasarnya akan berbicara pada perut ya, pada lambung. Bung, ini orang ini puasa loh hari ini. Jangan harap kamu ya pagi-pagi datang sorabi ke dalam lambung. Jangan harap ya ada nasi uduk, nasi kuning masuk ke dalam lambungmu. Jangan harap ada minuman yang masuk. Ingat ya, orang ini puasa hari ini ya. Dengan niat, tubuh akan mengkondisikan lewat sistem saraf dan sistem hormon. Sistem itulah yang akan menghambat pengeluaran asam lambung, pengeluaran pepsin, renin, dan lain sebagainya dalam sistem pencernaan. Makin kuat niat, makin kuat pengendalian sistem saraf dan sistem hormon untuk mengatur ritme yang ada di dalam tubuh. Masya Allah. Jadi pantas ya kalau kita lihat dari berbagai macam ibadah, faktor yang pertama itu niat. Saya sudah sampaikan. Penelitian yang dilakukan di Cairo University membandingkan antara orang yang tidak makan karena kelaparan dan orang yang tidak makan karena saum. Ternyata kalau diteropong ke dalam lambung, hasilnya berbeda. Mereka yang niat untuk saum tidak ditemukan adanya kelecetan di dalam lapisan lendir. Pada mereka yang tidak makan dengan jam yang sama, karena kelaparan terjadi tuh. Adanya bercak-bercak perdarahan, adanya lecet-lecet di lambung. Padahal sama-sama nggak makan, waktunya sama. Yang beda apa? Niat. Jadi ibu bapak semua, waktu makan, kalau misalnya tubuh ini teratur, waktu makan pun diusahakan itu teratur. Ya. Kemudian jenis makanan. Jenis makanan, ada makanan yang ramah terhadap lambung, misalnya makanan yang tinggi serat, makanan yang tidak iritatif, begitu ya. Dok, makanan pedas. Saya pernah baca jurnal, dok, makanan pedas itu ternyata juga nggak berbahaya bagi lambung. Makanan pedas pada porsi tertentu, pada keadaan lambung sehat, itu merupakan faktor risiko, bukan menjadi penyebab. Artinya apa? Ketika makanan pedas belum tentu itu jadi. Ya, saya juga kemarin makan nasi Padang. Ya, pedas juga ya. Tapi kan kita bisa atur ritmenya. Kalau misalnya lambung dalam kondisi bagus, makanan apa namanya, makanan sambal itu kan, sambal hijaunya itu enak banget kan ya. Makanan Padang yang paling enak tadi mana Bun? Di Pekanbaru ya. Saya makan makanan nasi Padang di Pekanbaru tuh di. Aduh, makan apa baru? Apa Bun rumah makannya tuh Bun? Pokoknya mah rumah makan. Iya, rumah makan Padang yang menurut saya paling enak ya. Alam dunia. Iya, iya, iya. Di di Pekanbaru tuh rumah makan apa gitu ya. Paling enak tuh. Ada sambalnya juga, pedas juga di sana juga ya. Ya, kalau misalnya makannya itu masih dalam proporsi yang normal dan rentang waktu misalnya yang tidak terlalu sering juga, itu makan fine-fine aja kok makanan sambal itu, ya. Tetapi kalau misalnya sudah kerasa pedih, masih dipaksakan juga makan sambal. Makan suka telat, masih juga makan yang pedas. Makan yang tidak teratur, masih juga makan pedas. Nah itu yang mungkin memperbesar resiko ibu bapak semua. Dok, boleh nggak penderita penyakit lambung nanti makan sambal? Boleh menurut saya mah. Ketika dipastikan bahwa lambung itu dalam kondisi sudah fit, sudah pulih kembali. Ya. Yang selanjutnya dari faktor makanan adalah etika atau adab. Ya, adab. Saya sampaikan bagaimana adab Rasulullah untuk makan, ya, tidak mencela makanan, kemudian tidak terburu-buru, dan saya sudah sampaikan juga faktor risetnya, hasil-hasil penelitiannya. Baik, kita lanjut. Bisa nggak keburu ya. Kita lanjut. Yang jadi identifikasi faktor risiko yang mengakibatkan penyakit lambung itu bisa timbul dan bisa kambuh. Jadi ibu bapak semua selain obat juga kelola makanan nih. Yang kedua ternyata yang besar pengaruhnya adalah faktor stres.
Ketika disurvei, pada yang mempunyai penyakit lambung kronis, ternyata lebih dari setengahnya mereka mempunyai beban kecemasan dalam dirinya. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi ketenangan hati, kemudian ketentraman di dalam jiwa, sesungguhnya akan diperoleh dengan zikrullah. Zikir dalam arti yang seluas-luasnya. Ketika kita bangun, alhamdulillah, ya Allah bisa melihat lagi. Kan ada tuh ketenangan di dalam diri. Ketika dapat musibah, misalnya ban kempes, alhamdulillah, ya Allah. Ban kempes mungkin kau akan selamatkan dari sesuatu kecelakaan yang lebih besar. Alhamdulillah, ya Allah. Ingat rezeki untuk berbagi kepada tukang tambal ban. Padahal ban bocor tuh. Kan ini jadwal pertemuan. Ya Allah, Engkau telah selamatkan dari pertemuan ini. Mudah-mudahan kalau misalnya saya hadir dalam pertemuan ini mungkin akan terjadi sesuatu, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun ban kempes ternyata ada syukur di dalamnya juga di sana. Jadi zikir dalam berbagai ragam. Zikir dengan berbagai macam keadaan. Selalu ada syukur di antaranya. Itu bisa mereduksi stres. Nah, ibu bapak semua, sudah berapa banyak lah kira-kira faktor stres yang ada di dalam diri? Sudah seberapa sering stres yang ada di dalam diri? Sudah berapa tinggi tingkat stres yang ada di dalam diri? Ini juga menjadi faktor risiko. Ya, faktor risiko berikutnya adalah ada penyakit lain, Pak, Bu. Penyakit lain apa? Yaitu keluhan-keluhan lain. Ada penyakit osteoartritis, ada penyakit radang, ada penyakit pengapuran, ada penyakit otot yang menyebabkan nyeri, ada penyakit di dalam perut yang menyebabkan nyeri, yang mengakibatkan konsumsi obat-obatan jangka panjang tanpa adanya kontrol. Obat-obat tersebut adalah obat NSAID, misalnya non-steroid anti-inflammatory drug, atau anti-inflamasi non-steroid, atau AIN, gitu ya. Obat-obat tersebut mempunyai dampak pada apa? Pada proteksi, protektor lapisan pelindung lambung. Ketika lapisan pelindung lambung itu sebagian rusak, maka sangat besar kemungkinan sel mukosa lambung itu mengalami kerusakan. Ya, ibu-ibu semua ya. Jadi faktor obat-obatan. Dok, saya terpaksa dok mengkonsumsi makan obat itu ya, karena punya penyakit artritis ya, osteoartritis, radang sendi yang menahun. Kalau nggak makan obat itu akan saya nggak bisa jalan. Ada yang demikian? Ada. Maka obat tersebut juga harusnya nanti akan diberikan atas pemeriksaan ulang dari dokter. Sebagian, bahkan menurut saya sebagian besar orang yang mempunyai penyakit-penyakit kronis, rata-rata dia kemarin juga dikasih obatnya sama dokter, yang ini udah aja beli lagi lah daripada ngantri lagi ke dokter. Beli lagi. Seperti misalnya orang yang punya penyakit hipertensi, ya, penyakit DM, ketika obatnya habis untuk 1 bulan, beli lagi aja dah. Kemungkinan sama dokternya juga dikasih obat ini, beli tanpa dilakukan pemeriksaan ulang. Padahal tidak semua obat itu akan tetap dosisnya, akan tetap jenisnya, dan akan tetap komposisinya. Sudah 3 kali nih, kalau kata dokternya udah dikasih NSAID, berarti saya akan kasih obat untuk proteksi lambung. Sudah 3 kali nih, berarti akan saya ganti tuh golongan obatnya. Harusnya demikian. Ya, ini faktor ketiga yang menjadi faktor risiko. Faktor yang keempat adalah faktor kebersihan. Bagaimanapun infeksi dari Helicobacter itu kan berasal dari makanan. Ya, Helicobacter didapatkan pada 24% dari penderita penyakit lambung kronis. Helicobacter bisa diturunkan angka kejadiannya dengan cuci tangan pakai sabun. Saya belum melihat ya berapa persen cuci tangan pakai sabun terhadap Helicobacter. Tapi kalau terhadap bakteri pada umumnya, cuci tangan pakai sabun itu bisa mengeradikasi sekitar 87% benda-benda dan zat-zat berbahaya untuk masuk ke dalam lambung. 87% itu besar.
ya. Kemudian faktor resiko berikutnya adalah faktor turunan. Kalau turunan kan nggak akan bisa dikendalikan ya ibu bapak semua. Jadi kendalikanlah bagaimana faktor risiko dari makanan, kemudian dari stres, kemudian dari obat-obatan, dan dari hygiene ya, dari apa namanya pola hidup sehatnya. Nah itu ibu bapak semua ketika kita berbicara faktor risiko. Jadi terapi pada penyakit lambung yang kronis yang menyebabkan gagalnya itu adalah hanya mengobati penyakitnya, tidak mengendalikan faktor risikonya. Pengobatan hanya mengobati gejalanya, ya, tidak mengobati penyebabnya. Gejala itu misalnya ada mual-mualnya, ada pedih-pedihnya. Padahal timbulnya mual dan timbulnya pedih akibat lapisan lambung yang rusak. Untuk mengobati lapisan lambungnya, nggak diterapi itu. Ya, saya sarankan kalau misalnya udah 2-3 hari dengan pengobatan pengobatan bebas tidak mengalami perbaikan yang nyata, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jadi itu ibu bapak semua terkait dengan masalah faktor-faktor risiko. Alhamdulillah. Ada kabar baik ibu bapak semua. Alhamdulillah ada kabar baik nih. Izin PBG pendirian PBG itu apa? PBG pendirian bangunan pendirian bangunan gedung, pendirian apa ya? Izin pembangunan kayak IMB dulu ya, PBG ya. Untuk Eko Pesantren 3 di Kuningan, alhamdulillah sudah keluar. Insya Allah akan kita mulai bangun Masjid Rahmatan Lil Alamin di Kabupaten Kuningan, Masya Allah. Dengan perjalanan yang begitu panjang, karena aspek legal perizinan itu harus kita tempuh ya sebagai warga negara yang baik ya. Jangan sampai nih untuk membangun masjid aja bangun, enggak. Ada aturan yang harus kita ikuti dan kita komitmen untuk mengikuti segala tata kelola aturan-aturannya. Jadi insya Allah pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin Komplek Pesantren Eko 3 ya, Eko 3 akan segera dibangun bagi sahabat-sahabat yang ingin mewakafkan rezekinya, ingin berkontribusi untuk membangun pesantren Eko 3 yang ada di Kabupaten Kuningan. Silahkan hubungi DT Peduli ya. Silahkan hubungi DT Peduli terdekat atau hubungi admin dari DT Peduli. Kang Apip, ayah admin DT Peduli nggak ya Kang Apip ya? Lupa saya teh. Nomor HP-nya, nomor teleponnya. Kalau bisa mah Kang Apip ditayangkan nomor telepon DT Peduli itu tuh. Jadi silakan kita sama-sama untuk berinvestasi di pembangunan Eko Pesantren 3 ya. Eko Pesantren 3 Darut Tauhid. Baik, Ibu Bapak semua, sedikit saya lanjutkan lagi. Tadi kan ada faktor-faktor terkait dengan faktor risiko ya. Saya sampaikan sekali lagi. Jadi pengobatan lambung yang tuntas, pengobatan yang lambung tidak hanya mengobati gejala, dan pengobatan lambung yang komprehensif serta pengobatan lambung yang juga mengendalikan faktor-faktor risiko, kemungkinan penyakit lambung kronis itu bisa sembuh tanpa kambuh. Nah, faktor terapi yang komprehensif itu seperti apa? Insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan yang keempat ya, pertemuan keempat kalau nggak salah. Dari alam. Oh, besok pertemuan yang ketiga ya. Terapi lambung yang komprehensif seperti ini. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan setelah pertemuan AMK pagi seperti ini, nanti akan ada semacam bincang santai ya tentang lambung. Insya Allah kita fasilitasi dengan hanya untuk 300. Karena Zoom-nya saya punyanya 300 ya. 300 peserta. Silakan yang ingin ikut ngobrol-ngobrol santai tentang penyakit lambung ini, daftar di nomor WA yang
akan ditampilkan oleh Kang Apip ya. Nah, ini sedikit untuk pertemuan ke depan. Untuk pertemuan pekan depan ya, Ibu Bapak semua, bagaimana terapi lambung yang komprehensif ya. Nih, terapi lambung yang komprehensif. Dok, itu ada gambar Pak Haji. Iya. Pak Haji siapa? Ini bukan Pak Haji Asep ya. Bukan juga Pak Haji Apip, bukan ini ya. Kalau Apip masih muda ya. Nih, jadi terapi lambung komprehensif. Terapi lambung komprehensif ini menjadi salah satu kunci terapi lambung untuk lambung kronis yang sehat dan tuntas ya. Ada beberapa terapi yang dijalankan untuk penyakit lambung ini, sahabat-sahabat semua. Tidak hanya mengenalkan obat ya, hanya mengenalkan omeprazol, lansoprazol, ranitidin dan lain sebagainya ya, tetapi itu menjadi salah satu bagian juga dari terapi kita ya. Jadi terapinya itu ada terapi komprehensif lambung kronis. Yang pertama adalah terapi hati, terapi kolbu. Ibu Bapak pernah lihat kan tadi ya di penelitian, 5-11% faktor risiko terjadinya penyakit lambung adalah kecemasan, ada stres, ada depresi. Ya. Makanya terapi yang pertama adalah manajemen kolbu ya. Ini bukan karena ini kajian lagi di MG, bukan ya. Bukan hanya karena itu ya, tapi by riset juga kan telah saya ungkapkan tadi ya, bahwa ternyata adanya stres itu memiliki resiko hampir sama dengan infeksi Helicobacter pylori. Padahal kita tahu infeksi Helicobacter pylori adalah infeksi terbanyak penyebab kerusakan ya pada lambung ya. Jadi terapi hati itu ya, insya Allah nanti kita bahas pada Sabtu yang akan datang insya Allah. Terapi yang kedua adalah terapi aspek psikis terhadap kejiwaan. Merasa dirinya sudah penyakit lambung kronis, merasa dirinya udah berobat kemana-mana, merasa dirinya nggak sembuh-sembuh. Nah, barrier ini yang membentuk di alam bawah sadar bahwa dirinya itu nggak akan sembuh, ini harus kita hancurkan, harus kita patahkan. Ya, di antaranya itu. Jadi stigma diri, sehingga kehilangan harapan ya. Terapi lambung ketiga adalah terapi nabawi. Ya, bagaimana dengan pola makan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah waktu makan dan lain sebagainya, bagaimana obat-obatan tibun nabawi ya. Nah, dari obat-obatan tibun nabawi itu yang banyak risetnya itu adalah habatus sauda ya. Ya, aduh punten. Nah, obat-obatan nabawi adalah habatus sauda yang paling banyak. Nah, insya Allah nanti di MK Afiat ada apa namanya? Ada obat yang telah diproduksi. Salah satu komponennya adalah habatus sauda, ya, dari kapsul itu ya. Ini insya Allah sudah terregistrasi di Badan POM, sudah ada izin keluarnya. Dok, promosi lagi, ya kan saya nggak nyebut nama obatnya ya, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah terapi medis. Ya, ada yang pakai lansoprazol, omeprazol dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada terapi alami. Nih, terapi alami nanti akan kita bahas bagaimana turmeric atau kurkuma ya atau jahe merah itu mempunyai manfaat ya untuk sebagai terapi alami. Dan itu semua juga ada di obat dalam satu kapsul. Promosi lagi dok, nggak apa-apa ya. Insya Allah ini kita kontribusikan untuk kebaikan sahabat-sahabat semua, kebaikan semua. Baik Ibu Bapak semua, silakan yang mau ikut nanti untuk pertemuan di pekan depan, silakan untuk menghubungi via WhatsApp nomor HP dari MK Afiat. Semoga ikhtiar kita untuk sehat dan tetap sehat bisa menjadi salah satu wasilah untuk khususnya ibadah, untuk ibadah yang lebih baik dan lebih banyak. Alhamdulillah sekarang sudah pukul 6 tepat. Saya haturkan terima kasih pada pemirsa MKTV, pada pemirsa di MKFM, sahabat-sahabat yang ada di Zoom, sahabat-sahabat yang ada di medsos agim lainnya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan mungkin akan disampaikan pada Sabtu depan insya Allah ya. Jadi setelah pertemuan ini kita akan bebas leluasa ngobrol-ngobrol terhadap penyakit lambung. Akan sampaikan juga video-video animasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan pemahaman tentang
pengobatan lambung komprehensif ini. Silakan daftar ke nomor HP yang ada di layar begitu ya. Silakan, semoga pada pekan depan kita dikasih umur untuk menggali kembali ilmu-ilmu Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Habib. Hatur nuhun. Punten nanti untuk pertanyaan-pertanyaan nanti di pekan depan insyaallah Kang Habib ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, semua yang kita miliki ya pasti nanti akan kita tinggalkan. Nah, daripada kita ditinggalkan sama dia, lebih baik dia kita kirimkan ya ke tempat yang kita akan menuju ke sana, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara ngiriminnya gimana? Ngirimkannya bukan di sono, ngirimkan di sini. Dengan apa? Berbagi dengan yang lain. Ya, berbagi dengan saudara kita, baik itu berupa sedekah, kemudian hadiah atau wakaf, apapun namanya. Yang penting berbagi. Nah, salah satu tempat yang layak untuk berbagi adalah Darut Tauhid. Ya, di antaranya Darut Tauhid. Maka jangan ragu karena antum melihat sekali kegiatannya untuk apa. Bukan orang lain yang akan menikmati. Semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya kita lagi berbuat baik pada diri kita sendiri, bukan berbuat baik pada orang lain. Fastabiqul khairat. Karena itu yuk kita berlomba-lomba berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah ikut andil dan berpartisipasi dalam bentuk apapun. Insya Allah menjadi barokah untuk semuanya. Hakadha walafu minkum. Saya Novel atau aslinya Naufal ya, tapi di KTP-nya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairan. Hakadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.